Selamat pagi. Ini komen bagus nih. Asriani Yulia 13. Ibu Asriani Yulia. Ini komennya keren. Pak Jes, masih doyan emping melinjo dan lemper Holland gak Pak Jes? Doyan saya. Doyan Bu. Waduh, itu kesukaan itu. Saya hanya makan emping melinjo, emping asin ya, gurih ya. Itu hanya ketika dalam perjalanan jauh. Dari Jakarta menuju ke Bangka Belitung, istri saya pasti goreng 1 kilo. Dari Bangka Belitung pulang ke Jakarta pasti goreng 1 kilo. Ini tempatnya ada nih, ya, ada tempatnya di sini. Toplesnya itu selalu bawa. Kemarin dari Jakarta menuju ke Bali. Dari Jakarta ke Bali mampir ke Kudus, ke Jogja, ke Magelang, ke Jogja. Terus kemudian ke Malang, ke Banyuwangi, nyebrang Bali. Itu istri saya goreng dua ginian sampai pulang. Semalam baru habis. Semalam pulang dari Bali sampai Jakarta baru habis. Nah, ketika di dalam perjalanan itu hanya sepanjang jalan saya makan. Tidak ketika nganggur saya makan, enggak. Sepanjang jalan saya makan. Makanya satu beginian, makanya satu beginian habis dalam perjalanan. Tuh, ini toplesnya masih nih. Dikasih kertas-kertas ini, tisu supaya enggak melempem. Nih, tuh bekasnya ya, emping ini. Nah, tuh emping tuh Jess. Nah, tisu ini kan untuk nyerap minyak nih. Nih tuh emping tuh. Nah, tuh habisnya pas persis di Jakarta ini. Karena hanya dimakan ketika di jalan, bukan ketika kita nggak ada kegiatan nyemil, bukan begitu caranya. Jadi saya menggunakan cara untuk mengkonsumsi itu gitu. Ya, itu penting banget. Supaya apa? Supaya terpakai, energinya terpakai, kalorinya terpakai. Nah, kalau kamu mau rutin, minumnya racikan macin setiap pagi. Setiap pagi bangun tidur minumnya racikan macin. Ini udah habis. Bro, masih punya nggak, bro? Saya minta sama istri saya dulu nih. Diambilin sama dia karena dia buat pasti 1 tumbler begitu, dituang sedikit tambahin air putih, dituang sedikit kental kan, dikasih air putih. Nih contohnya nih, op. Nah udah dituangi semua nih, tuh ya. Ini racikan macin ini sampai jam 10 saya belum makan apapun, minum ini aja dari pagi. Nah kalau kamu pengen menikmati kesehatan yang paripurna, terutama kamu yang udah tak umur 40, 35, 40 tahun ke atas, saya sarankan kamu menambah suplemen. Saya sarankan ya, kalau enggak ya enggak apa-apa. Kan keputusannya ada di kamu masing-masing. Kamu menambah suplemen, kayak saya nih, menambah suplemennya apa? MCT oil. Enggak, saya tunggu dulu. Liposomal glutathione. D3K2. Nih tambahannya nih, D3K2 sama probiotik. Nih tak tempelin di sini. Nah, probiotik. Tuh. Sama satu lagi, propolis. Kalau ini pasti saya harus. Kalau ini habis tunggu. Karena apa? Karena enggak setiap saat saya minum ini. Ya, tapi ini setiap pagi boleh dikonsumsi, terutama kamu yang sudah bermasalah dengan masalah metabolik dan mau lepas farmasi, mau lepas obat. Minum aja. Oh, bagi satu. Bagi satu minum. Nah, itu caranya. Yuk, badan kamu, vitalitasmu. Kalau kamu laki-laki ya, umur 40 tahun ke atas, daripada kamu terobsesi dengan itu yang kuat-kuat, yang gede-gede, yang panjang-panjang, nggak penting itu. Beneran nggak penting. Kamu terbohongi dengan itu semua. Lebih baik kamu mengelola vitalitasmu dengan cara seperti saya. Saya umur hampir 60 tahun, 57 ini. Ya, hampir menuju ke 60 tahun. Tapi vitalitas saya sebagai laki-laki enggak kalah sama kamu yang muda. Gitu.
Kenapa? Ya karena saya maintenance. Anti obat kuat ya. Kita nggak minum obat kuat, sorry. Bukan saya itu. Ya, anti itu. Erot-erotan, nggak pakai gitu-gituan. Karena apa? Yang real Tuhan sudah kasih. Yang ciamik Tuhan sudah kasih. Kamu kalau bicara masalah tentang adu mekanik, Jess, nih, tak ajarin supaya kamu cerdas ya. Kamu tidak menjadi objek pemanfaatan mereka-mereka yang justru malah membuat kamu tahu-tahu off mendadak di atas ranjang itu. Ingat baik-baik omongan saya. Adu mekanik yang dilakukan burung dan sangkarnya itu semuanya tergantung dari seni yang kamu punya, cara berpikir. Manusia itu punya kekuatan adu mekanik yang berbeda jauh dengan binatang. Benar? Karena kalau bicara masalah adu mekanik untuk manusia dibandingkan dengan binatang, binatang itu hanya masalah sperma dan sel telur. Itu binatang. Makanya bisa kamu kerjakan. Kayak kamu yang udah bertahun-tahun tidak punya keturunan, kan kamu dilakukan seperti itu. Coba kamu lihat cara orang melipat gandakan ikan. Itu telurnya dipisah, dipencet dulu dari perutnya induk, lalu diacer-acer sama spermanya jantan kan. Kemudian dicampur jadi satu, kalau spermanya nempel menjadi pembuahan di situ, dia netes jadi anak. Sama dengan ayam juga. Ayam itu telur ayam. Kalau dia ayam itu bertelur, enggak perlu pejantan. Dia telur tetap telur aja gitu. Makanya ada ayam petelur. Ya. Nah, telur yang dibuahi sama pejantan, nah itu yang diremin bisa netes. Makanya disebut ayam kampung gitu. Gitu. Kamu lihat binatang, apapun binatang ketika melakukan adu mekanik. Ada enggak seni di situ? Tidak ada. Tidak ada karena semuanya dikerjakan by term. Musim kawin. By term, tidak ada seninya. Tapi beda dengan manusia. Manusia itu, saya kok ngelantur kemana-mana kan, saya ngomongnya, gara-gara pertanyaan lemper sama empeng ini. Ya karena itu sumbernya, sumber protein yang kamu bisa dapetin untuk memulihkan masalah itu ya. Yang ngomongnya saya ngelantur, ini ilmu ya, enggak apa-apa. Karena saya tadi udah jawab, makan empeng saya, iya. Tapi dalam perjalanan. Holland Bakery, terakhir makan Holland Bakery 2 bulan, 3 bulan yang lalu. Ya, bukan rotinya ya, tapi lempernya. Doyan, kalau ada saya makan. Tapi tidak pernah saya makan pagi atau malam. Pasti siang. Dalam perjalanan kalau pas pergi ke Jati Bening, itu istri saya, kok mampir makananmu gitu. Itu. Terakhir kan waktu perpanjang STNK mobil itu. Udah panjang banget berarti udah tidak makan lagi gitu. Nah, itu dia. Nah, adu mekanik tadi ya, Jess. Kalau binatang enggak ada. Coba aja lihat adu mekaniknya binatang, cuman dengan satu gaya. Tidak ada yang namanya foreplay, tidak ada. Tapi manusia itu gayanya bisa bermacam-macam. Kamu bisa membuat sebuah permainan di dalam adu mekanikmu. Jadi tidak perlu obat, tidak perlu pemanjangan dan tidak perlu pembesaran. Hanya butuh sebuah komunikasi yang kamu balut dalam sebuah cinta. Itu yang harus dilakukan gitu. Sehingga kamu bisa menikmati itu. Kalau udah umur-umur kayak saya begini kan seminggu 3 kali, seminggu 4 kali, seminggu 2 kali wajar. Kalau kamu masih umur 25, 30 tahun ya sehari bisa 8 kali ya monggo aja kalau memang kamu bisa. Karena memang saat-saat itu kan memang saat-saatnya kamu membuat eksperimen yang gila-gilaan. Dan saya udah pernah melakukan itu gitu. Tapi kalau sekarang kamu mengatur komunikasimu, kegagalan akan mengajari ya. Kamu punya kegagalan akan memberikan pembelajaran buatmu. Sehingga kamu bisa belajar dari situ. Saya tidak pernah memberikan pembelajaran kepada mereka tentang ini. Baru sekarang saya ngomong di TikTok ini. Karena setiap orang punya eksperimen masing-masing. Tetapi yang namanya adu mekanik, laki dan perempuan, itu luar biasa. Manusia ya, bukan binatang. Sehingga kamu bisa melakukan dengan sebuah seni tingkat tinggi. Nah, makanya manusia disebut sebagai kreator, pencipta dari seni tersebut. Nah, kalau kamu mau melihat seni kayak apa, ya Kama Sutra bukunya. Kamu bisa baca itu Kama Sutra. Kamu baca bukunya itu dan kamu melihat, wih gila, seni bercintanya manusia ini bisa dari depan, bisa dari belakang, bisa dari samping, bisa dari atas, bisa dari bawah. Ada 79, 69, macam-macam. Kamu bisa jalankan itu.
Karena itu kenikmatan